Teks berita. Halo teman-teman, apakah kalian senang mengikuti berita yang paling update? Atau bahkan yang sedang viral? Sebelum ada internet, orang hanya bisa mengakses berita melalui koran, radio, atau siaran televisi. Namun saat ini, dengan adanya internet, kita bisa memperoleh berita yang terjadi di sekitar atau bahkan dari belahan dunia lain dengan sangat mudah dan cepat. Cukup dengan membuka handphone, kita bisa mengakses berbagai topik berita secara online melalui website atau aplikasi seperti YouTube, TikTok, Instagram, X, dan aplikasi lainnya. Berita yang kita baca di media cetak maupun media online merupakan contoh teks berita. Apa itu teks berita? Teks berita adalah teks yang berisi berbagai informasi mengenai suatu peristiwa yang aktual dan faktual. Aktual artinya terkini atau terbaru. Faktual artinya benar-benar terjadi atau bukan karangan. Teks berita memiliki unsur-unsur yang disingkat dengan sebutan adik simbol, yaitu menggambarkan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana suatu peristiwa terjadi. Agar lebih mudah memahami apa itu teks berita, coba simak contoh teks berita berikut ya. Bagian paling awal terdapat judul berita. Dari judul berita, kita mendapatkan gambaran tentang isi berita. Judul berita sebaiknya ditulis dengan singkat dan jelas, serta dapat menarik perhatian pembaca. Sekarang, coba kita perhatikan bagaimana ya struktur dari teks berita tersebut. Teks berita biasanya disusun dengan pola piramida terbalik. Bagian awal adalah bagian pokok dan penting, sedangkan semakin ke bawah berisi perincian yang semakin kurang penting. Secara umum, struktur teks berita terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala berita atau teras berita, tubuh berita, dan ekor berita. Bagian kepala atau teras berita adalah bagian awal yang memuat banyak informasi penting seperti apa, di mana, kapan, dan siapa. Pada contoh teks berita ini, bagian kepala berita terdapat pada paragraf pertama. Dari paragraf pertama ini, kita bisa tahu apa peristiwa yang terjadi, yaitu Indonesia berhasil menyabet medali emas pada pertandingan angkat besi kelas 73 kg putra Olimpiade Paris 2024. Siapa yang mendapatkan medali emas, yaitu Rizky Juniansah. Lalu, kapan dan di mana terjadinya, yaitu di South Paris Arena 6, Prancis, Kamis waktu setempat. Selanjutnya, bagian tubuh berita yang berisi penjelasan rinci, misalnya tentang mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Pada contoh berita ini, bagian tubuh berita terdapat pada paragraf kedua sampai keempat. Dari paragraf-paragraf ini, kita bisa tahu bagaimana Rizky yang awalnya berada di posisi kedua akhirnya berhasil mengejar poin dan memenangkan pertandingan. Bagian terakhir adalah ekor berita yang mencantumkan informasi tambahan. Jika bagian ekor berita ini dihilangkan, tidak akan memengaruhi isi pokok berita. Pada contoh berita ini, bagian ekor berita terdapat pada paragraf kelima. Dari paragraf ini, kita bisa tahu bahwa medali emas yang didapatkan Rizky adalah medali ketiga untuk Indonesia pada Olimpiade Paris 2024. Bagaimana kaidah kebahasaan dari teks berita? Teks berita ditulis dengan bahasa baku atau standar. Tujuannya agar dapat dipahami oleh semua kalangan. Teks berita menggunakan kalimat langsung yang ditandai oleh tanda petik ganda seperti pada kalimat ini. Ada juga kalimat tidak langsung yang menggunakan kata konjungsi bahwa, seperti pada kalimat ini. Teks berita juga menggunakan kata konjungsi temporal, misalnya kata sebelumnya, kemudian, atau akhirnya. Hal ini karena berita umumnya ditulis secara kronologis atau mengikuti urutan waktu. Lalu, bagaimana caranya jika kita ingin menulis teks berita?
Pertama, kita perlu menentukan topik berita yang akan ditulis. Pilih peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan orang banyak. Kedua, mendatangi sumber berita, misalnya dengan mengamati langsung dan mewawancarai orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa itu. Ketiga, mencatat fakta-fakta yang terkait dengan unsur di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Keempat, mengembangkan catatan itu menjadi sebuah teks berita yang utuh, yang diawali dengan judul yang menarik, isi pokok berita, penjelasan yang lebih rinci, dan informasi-informasi tambahan. Membaca teks berita tentu bermanfaat untuk menambah wawasan kita. Tapi, tidak semua berita yang ada di media online itu benar dan valid loh. Jadi, jangan mudah percaya, apalagi baru baca judulnya saja. Kalian harus periksa sumber beritanya terlebih dahulu. Apakah terpercaya? Kapan beritanya diterbitkan? Apakah tata bahasanya sudah sesuai standar? Dan jangan lupa untuk membandingkan dengan sumber atau referensi lain. Wah, semoga sudah makin paham ya tentang teks berita. Sekarang, yuk coba jawab 3 pertanyaan berikut.